Halo teman-teman, pimen kabar lagi? Sehat toh? Teman-teman, saiki inyong nang Tegal ki, nang Desa Jenggawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal tepate. Nang Desa Jenggawur ki anak 2 RW. RW 1 ada 4 RT, RW loro ada 6 RT. Jadi total jumlah RT nang Desa Jenggawur ki anak 10 RT teman-teman. Sebagian besar masyarakat Jenggawur ki gaweane dadi wong tani, sedangkan cah-cah nome podo merantau ke kota-kota besar. Jakarta biasane. Teman-teman, di Jenggawur ini ada berbagai sekolah. Ada 2 RA, 1 MI dan 1 SD. RA itu standar seperti TK. Tahu TK kan? Taman kanak-kanak, ya betul. Ya, di sini ada RA Nur Salehah dan RA Ar-Roisyah Jenggawur. Sedangkan MI-nya arane MI Ar-Roisyah Jenggawur, SD-ne arane SD Negeri Jenggawur, teman-teman. Anak-anak ning gini pada asik-asik loh. Mereka sangat senang ketika ada orang baru datang. KKN misalnya. Pasti mereka pada senang loh diajar dan beraktivitas bersama. Canda dan tawa selalu menghiasi. Neng Desa Jenggawur ki masyarakatnya juga pada mempedulikan kesehatan loh teman-teman. Nah, di sini juga ada PKD juga. Apa sih itu PKD? Poliklinik Kesehatan Desa. Nah, untuk lebih jelasnya, monggo Bu Bidan dijelaskan. Kegiatan posyandu di sini ada 2 posyandu balita dan posyandu lansia. Untuk posyandu balita ada 2 pos, ada di Polindes setiap hari Rabu Minggu kedua, ya, jam 9 sampai jam 12. Sasarannya ada ibu hamil, bayi, balita sampai usia 5 tahun. Ya. Kegiatannya imunisasi, penimbangan, pemberian makanan tambahan, ya. Kemudian ibu hamil pemeriksaan komplit dari tensi, tinggi badan, berat badan, pemeriksaan ANC. Kalau perlu ada cek golongan darah dan hemoglobin, di sini saya sediakan untuk alatnya. Terus untuk posyandu balita yang kedua di sini di RW 2 di rumah Ibu Retno, itu setiap hari Rabu Minggu ke-3. Kegiatannya sama, ibu hamil. Enggak, di sini saya pisah ibu hamil sendiri karena di sini 6 RT, di sana RW 1 cuma 4 RT, jadi di sini banyak sekali. Kalau digabung bisa sampai sore. Jadi saya pisah Rabu Minggu ke-3 jam 9 sampai 12 untuk bayi balitanya sampai 5 tahun. Terus besoknya, Kamisnya, Minggu ke-3 ibu hamilnya, posyandu ibu hamil. Tuh. Kemudian untuk posyandu lansia sebulan 2 kali. Di minggu pertama hari Rebo dan minggu keempat hari Rebo. Ya,
Jadi saya posyandu khusus hari Rebo. Tuh. Lansia sasarannya usia 45 ke atas. Ada yang sampai 90 tahun, ada yang 80, ya bervariasi. Itu kita lakukan penimbangan semua lansia, berat badan, tekanan darah, sama pemeriksaan fisik. Kalau ada perlu pengobatan, kita beri obat. Kalau perlu dirujuk, kita rujuk ke puskesmas. Ibu, kalau menurut Ibu sendiri kesehatan lingkungan di Desa Jenggawur itu bagaimana? Kesehatan lingkungan. Kesehatan orang-orangnya, maksudnya lingkungannya juga apakah mendukung? Kalau orang-orangnya sih sebenarnya sudah menyadari pentingnya kesehatan. Ini bisa dilihat dari kunjungan. Kalau ke PKD, Poliklinik Kesehatan Desa, banyak pengunjungnya. Terus kalau posyandu lansia juga banyak pengunjungnya. Artinya mereka berarti membutuhkan pemeriksaan kesehatan. Jadi kesadaran mereka cukup tinggi. Tapi untuk menjaga kesehatan masih kurang. Sakit periksa, keluhannya batuk, tapi mereka tetap mengkonsumsi makanan yang menyebabkan batuk, gorengan, es kayak gitu. Mintanya obat, tapi langsung sembuh, tapi gorengan esnya masuk. Nah, itu. Terus kalau kesehatan lingkungan cukup aja sih, belum terlalu bagus, karena setiap tahunnya di Jenggawur pasti ada kejadian demam berdarah. Ya, demam berdarah itu kan mencerminkan lingkungan sehat atau tidak, karena penularan nyamuk demam berdarah itu kan terutama dari genangan air ya. Contohnya selokan ya, tidak rutin dibersihkan. Kemudian di sini belum ada kerja bakti rutin, misal Jumat bersih, Minggu bersih, itu nggak ada di sini. Kayaknya sih selama saya di sini 2012 sampai sekarang belum pernah ada. Saya sih pengennya ada, cuman kayaknya belum ada yang menggerakkan, belum ada geraknya itu. Kalau kegiatan Jumat bersih atau Minggu bersih rutin dilakukan, sangat membantu untuk kebersihan kesehatan lingkungan, menurunkan angka kejadian diare, menurunkan kejadian penularan demam berdarah, termasuk tipes juga bisa ya. Gimana teman-teman, penjelasan dari Ibu Bidan tadi sudah jelaskan? Nah teman-teman, jika dilihat dari sisi ekonomi, Desa Jenggawur ini masih mengandalkan hasil panen bersawah, entah padi ataupun jagung. Tinggal musimnya apa. Biasanya jika musim jagung, yang diambil hanya jagungnya saja, sedangkan kulitnya dibuang atau dibakar begitu saja. Namun saat ada KKN UNES 2016 datang, kulit jagung yang kelihatan tak berguna dapat dijadikan benda bernilai ekonomis, bros dan bunga hias misalnya, serta benda-benda aksesoris yang lain. Dengan adanya pelatihan kayak kue, diharapkan tingkat ekonomis masyarakat Desa Jenggawur jadi meningkat teman-teman. Neng Desa Jenggawur ana berbagai macam organisasi loh. Ada IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, NU, KWT, Gapoktan, dan lain sebagainya. Desa Jenggawur kental banget dengan yang namanya Islam teman-teman, utamanya NU nih. Nang miki pemuda-pemuda IPNU dan IPPNU pada aktif ngelakokna kegiatan organisasi
pengajian utamane. Saben dina mesti ana, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Mereka sangat antusias dengan kegiatan Islami. Mas Akbar, Iya, salam. tolong dijelaskan apa itu Ibnu. Ibnu kepanjangan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, tolong jelaskan tentang IPPNU, Mbak. IPPNU itu singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU itu sebuah organisasi yang ada di desa ini. Salah satu organisasi muda lah. IPPNU itu didirikan di sini, di desa ini tuh pendirinya itu Ustaz Rahman. Tujuan dari IPPNU itu untuk untuk membangkitkan semangat para pemuda di desa ini. Kegiatannya, Mbak, kegiatan rutinnya itu apa sih? Kegiatan rutin itu bisa dengan cara apapun yang diinginkan sama organisasi tersebut. Bisa dengan cara sholawatan, bisa dengan cara pengajian seperti pengajian umum lah, pengajian yang hanya seperti itu. Terus juga bisa dengan kegiatan-kegiatan mengisi jamiahan apa, atau ya intinya itu kegiatan ini itu bisa kegiatan ini itu bisa berbagai macam lah, tergantung sama anak-anaknya juga, tergantung sama kesepakatannya juga. Kalau yang sudah berjalan sekarang ini apa aja ya? Di dalam IPPNU itu udah banyak majelis-majelis seperti Al-Mufakirin, Al-Babul Mujtaba, Al-Husna, Arju Syafa'ah, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut itu hadrohan seperti sholawatan, bisa kegiatan banyak sih, kegiatan itu banyak yang sudah jalan, tapi mungkin nggak bisa disebutin satu-satu. Oh, ya berarti umumnya sholawatan yang rutin itu ya. Itu setiap hari apa, Pak? Itu biasanya masing-masing. Ada yang setiap malam Jumat, ada yang setiap malam Kamis. Tapi kalau rutinan IPPNU atau IPPNU itu setiap malam Minggu. Selain keagamaan, perlulah yang namanya ilmu umum. Ibu-ibu di sini, selain pengajian ataupun arisan, ternyata peduli dengan lingkungan. Ning kene, anak yang namanya organisasi KWT. Apa sih itu KWT? Monggo Bu Wiwi dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari pengurus KWT. KWT itu adalah panjangan dari Kelompok Wanita Tani Sekar Arum, Desa Jengawur, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Program kami adalah sebenarnya pemberdayaan lahan atau pekarangan di sekitar rumah. Lihat Ibu, di sekitar rumah itu kalau memang kurang bermanfaat, kita manfaatkan untuk tanaman toga, yaitu tanaman obat-obatan ataupun sayur-sayuran. Terus juga bisa untuk mempercantik, itu adalah bunga-bunga. Dan juga selain itu ada juga ternak ya, dari ternak ayam, biar kita sehat, nggak makan ayam yang lehor yang suntikan itu. Kita bisa mengonsumsi telurnya, nanti bisa berkembang biak, kita manfaatkan. Dan kalau ada kekurangan uang, kita bisa dijual. Dan juga sayur-sayuran yang di sekitar pekarangan itu, tujuan dari
KWT ini adalah untuk menekan jumlah atau belanja. Kalau misalnya kita belanja, beli di warung, kita mau beli jenis 1000, kita tinggal petik aja. Mau nyayur, ternyata nggak ada sayur, kita tinggal ambil sayur, bayam tinggal dipetik. Kita mau beli telur, tinggal ambil telur ayamnya. Sebenarnya seperti itu untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional melalui keluarga. Dari keluarga kecil dulu, nanti kita dari kelompok akan memberikan kesadaran kepada ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga, untuk bisa mengelola lahan pekarangan yang seminimal mungkin. Kalaupun memang nggak punya lahan, nggak ada, itu kan bisa menggunakan yang modelnya vertikal, apa sih namanya, pakai polybag itu bisa dibuat pakai rak, pakai bambu. Kemudian selain itu juga olahan-olahan. Misalnya di sini apa? Oh ternyata di sini di Jenggawur itu petani itu baik apa singkong. Nah dari singkong itu kita nggak semakan makanan pokok adalah nasi. Kita kan bisa mengolah yang lain yang mengandung karbohidrat seperti singkong, itu bisa dibuat macam-macam, bukan hanya direbus kemudian digoreng saja, bisa dibikin keripik balado, bisa kita buat adonan-adonan yang lain. Kalau misalnya pengen awet ya berarti keripik-keripik pun sekarang kan banyak sekali jenisnya. Dan juga olahan-olahan makanan sehat seperti bahasa sini cepil ya. Kalau mau dibuat warna berarti telur mata sapi. Tapi di sini selalu juga bisa kemarin waktu di lomba ya, dan bisa. Kita selalu ada program misalnya lomba antar KWT sendiri nanti per kelompok. Iya. Itu ada lomba olahan dari singkong. Nanti dari singkong itu dibuat jadi bergedel, jadi kroket, bahkan ada jadi puding. Terus apalagi juga bisa. Nanti yang terbaik rasanya, penampilannya itu adalah dinilai dan dapat hadiah pun dari pengurus. Kemudian kita juga eksis juga dalam kabupaten, misalnya ada acara ulang tahun HUT, misalnya HUT Kabupaten Tegal, dari KWT Sekar Arum mau menyajikan apa, di sini andalannya apa. Kalau kami terkenal di kabupaten itu adalah telur asin non kolesterol, yang pembuatannya itu bukan pakai batu bata atau sama apa itu ya, abu gosok, tapi menggunakan rempah-rempah. Kita pakai rempah-rempah ya, sama ilalang itu biar kandungan dari ini kolesterol lainnya mengurangi kolesterol itu, ataupun membuat olahan-olahan yang orang itu nggak mau makan jadi bisa makan. Contohnya keripik untuk mengurangi ini darah tinggi itu dari seledri itu kan sayur seledri itu kalau kita makan langsung rasanya nggak enak. Mentok-mentok kita makan di sayur sop ya, paling di sayur sop. Biar enak gimana, kita buat keripik. Itu gampang sekali, seperti membuat keripik bayam, itu bisa di crispy, itu enak sekali. Terus kita bisa dikemas jadi kemasan yang dijual itu sudah harganya mahal, rasanya enak, bisa dinikmati oleh yang penderita hipertensi. Maksudnya itu kami seperti itu. Cukup jelas ya dari KWT. Nah selain itu lagi banyak sekali sebenarnya. Seperti keterampilan ini pun, ini alhamdulillah sih dapat masukan juga dari mahasiswa KKN ya, dan di sini dari UNES Semarang dan Tegal mengajarkan kepada kami KWT cara membuat bros, termasuk yang dipakai saya ini adalah pemanfaatan dari limbah daun jagung. Kebetulan di sini adalah agraris, jadi pertanian yang nggak dipakai, daripada dibuang dimanfaatkan, yang sudah kering dibuat seperti ini, jadilah bros-bros seperti ini yang cantik. Terima kasih mahasiswa UNES ya. Selain ini juga tadi diajarin membuat bunga-bunga. Iya, bunganya tadi sebagian dibawa pulang sama ibu-ibu. Contohnya nih ya, contohnya dipegang Bu. Ini hasilnya. Ini namanya bunga apa ya? Singgo darati kayak darati. Iya, yang buat katanya makan ular. Apa namanya Mbak ini? Gelombang cinta kan, mirip-mirip gitu ya, gelombang cinta kalau sudah berbunga seperti ini. Cuma warnanya merah. Kalau bisanya mau warna merah bisa, tinggal dikasih warna pakai pilok ataupun pakai warna tekstil juga bisa, nanti hasilnya sangat bagus. Jadi KWT itu bukan hanya di perkarangan, tetapi juga kreasi ibu-ibu memanfaatkan waktu luang
untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bisa kreasi keterampilan. Kalaupun hasilnya ada banyak, itu bisa dijual, kan bisa untuk menambah belanja ibu-ibu. Dan juga selain itu, selain olahan pangan, kemudian peternakan, dan juga kami menyediakan alat-alat prasmanan. Itu ada uang kas dari pertemuan-pertemuan ini, kan ada uang kas. Uang kas itu dikumpulkan jadi banyak. Akhirnya kami sepakat untuk membeli alat sewa untuk prasmanan hajatan. Nanti kalau ada uang banyak lagi, kita simpan lagi, ada untuk tambahkan lagi. Jadi kami punya inventaris itu. Dan juga ada lagi ya banyak sekali alat-alat masak, buat apalagi ya jajan-jajanan itu ada open ya, itu bisa disewakan. Kalau antar anggota juga beda, sewanya beda. Kalau mau pinjam itu pun antar anggota silakan pinjam aja seperti itu. Ini kan dari sekilas info ya, selayang pandang dari KWT Sekar Arum. Teman-teman, petani desa Jenggawur udah modern loh, udah gaul istilahnya jika di kota. Sekarang, jika musim tanam padi, para petani sudah tidak susah-susah lagi menanam di sawah dengan banyak orang dan waktu yang lama. Sekarang, zaman sudah canggih bro, sudah ada alat sendiri untuk menanam padi, kayak robot kalau saya lihat. Canggih kan? Alat ini harganya bisa sampai 70-an juta loh teman-teman. Untungnya desa Jenggawur ini dapat bantuan dari pemerintah. Tentunya tidak lepas dari peran Gapoktan. Ngomong-ngomong soal Gapoktan, itu apa sih? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Biar dijelaskan oleh yang lebih berwenang ya. Gapoktan itu kalau secara akronim panjangan itu gabungan kelompok tani. Jadi Gapoktan tersebut itu merupakan induk dari kelompok-kelompok tani, namanya Poktan ya, kelompok tani yang ada di desa itu digabung jadi Gapoktan desa. Kalau Jenggawur itu namanya Gapoktan Berkalestari ya, itu secara nama akronim. Kemudian kegiatannya, kalau program kerjanya ini ada unitnya lah, dari unitnya strukturnya unit dari unit LKMA ya, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis, kemudian unit saprotan sarana produksi pertanian. Ini meliputi berarti kayak untuk penyediaan saprodi, benih, pupuk, itu namanya saprotan. Mungkin ada unit lagi UPJA, unit pelayanan jasa Alsintan. Dia menyediakan alat pertanian, baik traktor, transplanter ya, traktor untuk bajak sawah, tanah, kemudian transplanter alat mesin untuk tanam padi, kemudian power thresher alat pemanen padi, perontok padi. Kemudian juga ada APO, alat pembuat pencacah organik. Itu untuk UPJA. Kalau LKMA itu sendiri, Lembaga Keuangan Mikro ini berarti fungsinya sebagai simpan pinjam. Artinya dia menyalurkan permodalan dan dulu dapat dana dari PUAP Kementan itu 100 juta. Alhamdulillah disalurkan, saat ini sudah berkembang sampai hampir 200 jutaan. Ya, itu berarti simpan pinjamnya ini berarti ada dua, bisa pengembalian habis panen, ada bulanan. Kalau petani murni ini pengembaliannya habis panen lah, berarti habis panen 4 bulan sekali, jasa diambil di depan. Itu jasanya hasil kesepakatan antar pengurus dan anggota itu 1,5%. Asumsinya berarti misalkan pinjam 1 juta berarti jasanya 15.000 per bulan. Kalau misalkan habis panen berarti 4 bulan sekali, berarti 15 kali 4 60.000 itu. Kemudian si penyayang pinjam itu bisa, petani ini bermakna luas, bisa budidayanya dia yang bercocok tanam, padi, palawija, semuanya dari macam. Kemudian peternak, beternak kambing, segala macam itu juga peternak. Kemudian pengolahan hasil ini berarti dia menggunakan hasil pertanian diolah, misalkan dari padi menjadi beras, misalkan dia
beli kedelai untuk jadi tahu tempe, itu juga sebagai pengolah nasi. Itu. Kemudian kelompok Jenggawur itu ada 2 poktannya, anggota kelompoknya, kelompok tani maju dan karya tani. Kemudian kalau yang lain di ibu-ibu KBT namanya KBT Sekar Marum, itu semuanya juga dibonokan Gapoktan sebenarnya. Kemudian kalau organisasi yang lain selain Gapoktan, Poptan, ini ada P3A Dharma Tirta Sekar Arum, Tirta Arum, kemudian Lumbung Brayan Tani. Ini lumbung ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk apa? Nyimpan, bisa untuk nyimpan, bisa untuk sebagai penampung manakala musim panen. Ya, sempat pinjam gabah lah. Bisa juga nanti dicairkan berbentuk beras. Ini lumbungnya. Kemudian selain itu ada Mina Lestari. Kami beberapa anggota yang sudah ternak lele, namun walaupun tidak belum maksimal ya. Itu kemudian prestasi yang pernah kami raih, alhamdulillah Gapoktan kami jadi terbaik ya tahun 2014 kalau salah itu juara 2 terbaik Kabupaten Tegal. Itu prestasi Tegal. Kemudian kami ikuti lomba asa terampil mewakili Kecamatan Pangkah tingkat kabupaten 2 kali berturut-turut juara 1 yaitu tingkat kabupaten asa terampil. Kemudian lumbung tingkat Kabupaten Tegal cukup menjadi juara 1, jadi lomba lumbung berprestasi itu. Kemudian selain itu alhamdulillah kami lagi proses untuk kaitan pembuatan koperasi. Sudah terbentuk koperasi, namanya Koperasi LKMA, Lembaga Keuangan Agribisnis Gapoktan Berkarya Jenggawur. Posdaya itu pos pemberdayaan keluarga, di mana Posdaya ini sebagai wadah masyarakat, terutama itu anak muda, yaitu khususnya di Jenggawur itu, untuk memberikan atau mungkin meluangkan kreativitasnya di dalam sebuah wadah tersebut. Dan alhamdulillah Posdaya ini dinamakan itu Posdaya Jenggawur Bina Muda, di mana dalam Posdaya ini ada beberapa kegiatan atau mungkin diantaranya itu kegiatan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Sehingga harapannya ketika dibentuk Posdaya ini, khususnya masyarakat Desa Jenggawur, bisa memberikan ide-ide atau mungkin kreativitas guna membangun Desa Jenggawur. Dan ucapan terima kasih untuk dari KKN Lunai sendiri yang telah membimbing kami sebagai kepengurusan Posdaya, dan umumnya itu masyarakat Desa Jenggawur, baik itu dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja-remajanya. Teman-teman, hebat toh ya Desa Jenggawur Ki. Jelas. Oh ya, ini ada penjelasan dari Pak Kades Jenggawur nih. Monggo Pak Kades. Berarti yang di Apit ya, di Desa Jenggawur itu di wilayah barat itu ada Desa Kalikampung, terus timur Rancawiru, utara Bayangsa, selatan itu berarti Talok dengan Paktiban itu perbatasan. Kalau Talok itu perbatasan pertanian dari pedesaan, tapi antara batas pertanian. Talok dengan Paktiban itu batas Jenggawur sebelah selatan. Terus apalagi ya, mungkin perekonomian di Desa Jenggawur, masyarakat Desa Jenggawur itu mayoritas pekerjaannya apa ya Pak? Ya, kalau Desa Jenggawur itu banyak kan sih memang
di ini banyak merantau sama pertanian juga di sini alhamdulillah jalan ya. Dibilang dari ekonominya ya mungkin menengah lah. Pertaniannya biasanya nanamnya apa aja Pak di sini? Kalau di sini musim kemarau, musim hujan, ya kalau sekarang berarti kan masih ini antara jagung dengan padi. Iya, jagung dengan padi. Nanti sebentar lagi mungkin sekarang lagi musim kemarau ya, musim padi ya. Kalau pendidikan di sini Pak, itu ada berapa sekolah? Kalau pendidikan di Desa Jenggawur itu ada SD 1, terus RA, misalnya itu ada 1, MI, madrasah, ada 3 lokasi. 3 lokasi? Iya. 1 SD, 1 MI, terus RA. Oh RA. Iya. Itu tempatnya di samping Taman dan Kades Pamadi. KKN di Desa Jenggawur itu alhamdulillah saya bisa lihat sendiri ya, jelas ini bisa berbaur dengan masyarakat, misalkan dengan pelatihan perfilman ya gitu ya, saya ikutkan dengan organisasi penuh ya, saya lihat ada nilai positifnya masyarakat khususnya organisasi itu pun ada hikmahnya lah, hikmahnya dari KKN nanti seandainya KKN sudah keluar dari Desa Jenggawur, mungkin dari organisasi itu anak-anak muda itu dan perempuan itu bisa meneruskan hasil kerjasama antara KKN. Ya, harapan saya yang jelas selaku kepala desa penanggung jawab yang ada di desa, masyarakat Desa Jenggawur harus lebih maju, ya, maju dalam pengertian dalam segala kegiatan, visi, ekonomi, terus kesadaran masyarakat. Keprimen teman-teman, Jenggawur ki emang desa hebat ya. Orang-orangnya juga hebat ki. Gak bakalan nyesel deh kalau datang kemari. Para warganya sangat welcome nih. Pasti ada acara makan-makan bersama. Yang paling ditunggu-tunggu bakar-bakar ayamnya nih, hehe. Gak usah takut kelaparan deh kalau di sini. Para warganya baik-baik kok. Jadi jangan ragu-ragu. Bergabunglah dengan masyarakat Desa Jenggawur menjadi satu keluarga baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jenggawur very good. Pasti bisa. Yes. Satu kata untuk Jenggawur. Jenggawur, yes. Jenggawur akur. Jenggawur bisa. Pak RT, satu kata untuk Jenggawur. Jenggawur ye. Ustadz, satu kata untuk Jenggawur. Jenggawur hijau. Satu kata untuk Jenggawur. Good. Jenggawur sejahtera. Oke. Awesome. Love. Iva, satu kata untuk Jenggawur. Solid. Jenggawur Istimewa. Satu kata untuk Jenggawur. Nice. Makmur sejahtera.
Jenggawur hebat. Udah, satu kata untuk Jenggawur. Jenggawur bisa. Ini Pak Kades. Satu kata untuk Desa Jenggawur. Semangat. Ya. Kalau Bina Muda bisa luar biasa.